Terus begini, ntar udah panjang permasalahannya. Begini, semua yang saya lakukan itu selama ini, baik masalah RT/RW, sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh saya bisa hadir RT/RW, ya, walaupun itu tadi mau dibubarkan kembali kan begitu. Itu satu. Yang kedua, seperti PTSL kemarin. PTSL itu sangat jelas menerangkan bahwa PTSL itu tanah kalau misalnya ada sertifikat nama orang atau gilik nama orang lain, tidak pernah mendaftarkan tanahnya itu, ya, untuk pengajuan peningkatan haknya kalau benar ada dia punya, ya. Di waktu PTSL jangan bicara Pak. Sebentar ya, sebentar. Ya, itu, ya, berarti, ya, PTSL kita kemarin itu nomor 1 di hadapan kita Pak, nomor 1 untuk bahan acuan. Itu instruksi dari Presiden turun ke Menteri untuk melakukan PTSL. Ya, PTSL itu udah jelas Pak. Bila mana tanah kita ini sengketa sama si A yang mengaku punya tanah, mempunyai sertifikat ataupun gilik, tidak bisa diukur oleh BPN Pak. Ternyata bapak-bapak kemarin sudah diukur oleh BPN, sudah jelas menguasai fisik, ya, menguasai fisik, dan jelas di surat itu ada sporadiknya Pak, sporadiknya bahwa kita menggarap lahan ini dari tanah terlantar, yang dibuatkan oleh dan disusun oleh struktur pengajuan surat kita ke BPN Pak, ke BPN. Bapak kemarin mengajukan surat enggak Pak ke BPN kemarin? Tidak. Nah, itu kesalahan dari bapak-bapak. Kenapa nggak mau mengajukan surat? Surat itu sangat menjelaskan Pak, ya, untuk ukuran tanah bapak, bahwa bapak menggarap lahan itu Pak, ya, lahannya bapak kita tempati ini, berarti hak kita itu udah di tangan Pak, di tangan. Gugur yang mengaku punya surat sertifikat mau bentuk apapun Pak, apalagi sekian puluh tahun. Kita ini udah 40 tahun Pak menempati lahan ini, ya, mau surat sakti, model sertifikat, model apapun juga. Kenapa dia kemarin nggak keberatan waktu kita ukur PTSL? Kalau dia benar dia punya, ternyata kan enggak kan. Dan sesudah itu selama 3 bulan dia tidak pernah keberatan bahwa kita sudah mengajukan surat PTSL persertifikatan kita. Tidak ada kan? Kenapa sekarang baru nongol ini seperti Aisyah apa segala ini? Itu yang dikatakan bodong oleh saya. Dan cukup 3 alat bukti, ya, yang saya harus pertahankan di meja hijau nanti kalau sampai ke pengadilan, ya. Pertama, dia tidak pernah hadir ke sini Pak, dan tidak pernah melarang BPN PTSL pengajuan surat kita, ya. Tuh. Yang ketiga, kesalahan PUPR. Kenapa dia bayar ke orang lain? Kenapa dia nggak bayar kepada penggarapnya? Ya, yang ketiga, kenapa dilipat-lipat surat pernyataan mempunyai ahli waris tanah di sini? Kenapa nggak disuruh baca masyarakat? Tidak ada rapat koordinasi antara pihak pertama dan pihak kedua. Di situ mereka harus masuk sama saya. Itu loh Pak. Siapapun saya lawan nanti melalui pengadilan. Makanya mohon bapak-bapak bersabar di sini. Nah itu supaya nilai tanah bapak bagus Pak, bayarannya. Itu yang saya minta, jangan diasal-asalkan oleh mereka-mereka yang nggak bertanggung jawab ini. Ya. Yang makan uang kita itu siapa Pak? Antara lain, ya, lurah camat, BPN, PUPR. Tidak salah melakukan prosedurnya itu. Itu sebagai alat bukti. Nah itu tolong hadirin itu dulu. Kenapa salah bayar dia? Nah itu saya bisa pertanggungjawabkan omongan saya itu Pak. Ya, 2 tahun kita ini di sini Pak. Ya, udah 2 tahun
PTSL kita tidak diproses. Kenapa nggak diproses? Ya. Ayo. Nah, itu loh Pak. Itu jelasnya Pak. Ya. Makanya mohon bersabar. Oke, Ibu Bidan nggak ada pendapat? Nah, itu kan? Ada. Nah, itu loh Pak. Jelasnya ya. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih nih ke Pak RW juga kepada Pak Ustadz ya, kepada Pak Ketua. Cuma kalau pendapat sih dari saya RT 5 warga Pak Sugeng, jujur aja saya sepakat banget dengan kata Pak RW. Hanya kita tidak boleh lari dari sikon situasi dan kondisi. Kesabaran itu tetap ada batasannya. Contohnya kalau nanti mereka pihak PT apa namanya ini waskita ya, kalau sampai melewati perbatasan sedangkan pelang sudah dibuatkan di situ, kita harus melakukan perlawanan. Lumpuhkan jalan cacing. Setuju? Oke, yes.